Seorang tentara Ukraina menembak jatuh drone kamikaze Rusia yang terbang di atas Konstantinovka dengan tembakan presisi dari senapan AR-15. Tentara Ukraina membidik drone dari balik jendela reruntuhan bangunan dan tembakannya tersebut tepat mengenai drone yang terbang di atas gedung di wilayah Konstantinovka. Sementara itu di wilayah Donetsk, prajurit khusus Ukraina atau SSO Ukraina yang didukung oleh kendaraan taktis Humvee melakukan pembersihan desa Yampol dari kelompok sabotase dan pengintaian Rusia. Pasukan Ukraina secara taktis bergerak keluar dari kendaraannya dan langsung menuju sasaran dari rumah ke rumah. Namun drone Rusia melakukan pengintaian dan mengancam dari atas dan menyerang tentara Ukraina dengan drone FPV kamikaze yang mengakibatkan seorang tentara terluka dan segera temannya melakukan evakuasi kembali menuju kendaraan taktisnya. Tentara Ukraina melakukan penyisiran dari rumah ke rumah untuk melakukan pembersihan dari prajurit Rusia yang bersembunyi. Sebagaimana diketahui, Rusia melakukan perubahan taktik dari sebelumnya melakukan penggilingan daging, yaitu mengerahkan prajurit besar-besaran ke arah depan. Namun kini taktik tersebut berubah dengan mengirimkan kelompok-kelompok kecil dengan mengendarai sepeda motor agar lincah. Kelompok kecil tersebut melakukan penyusupan dan pengintaian serta sabotase di wilayah Ukraina. Dari taktik ini, prajurit Rusia melakukan banyak berhasil dengan melakukan penyusupan ke wilayah Ukraina yang merepotkan tentara Ukraina. Sebuah fragmen dari pertempuran jalanan di Torets, wilayah Donetsk, dari orang pertama pasukan khusus Ukraina dari unit Omega. Unit Omega adalah pasukan khusus elit dalam Garda Nasional Ukraina yang berfokus pada kontra terorisme, aksi langsung, dan operasi khusus yang kompleks. Dibentuk dari bekas pasukan internal pada tahun 2003 dan sekarang menjadi pusat pertahanan Ukraina, dengan anggota yang mengkhususkan diri dalam taktik menyelam, penembak jitu, dan penyerangan untuk misi seperti di Kiev, Kharkiv, dan wilayah Donbas. Sementara itu, pada video lain memperlihatkan dari sisi Rusia ketika sebuah rekaman dari kamera GoPro yang dipasang di tank Rusia merekam momen ketika sebuah rudal anti-tank atau ATGM menghantam kendaraan lapis bajanya yang melaju di depannya selama penyerangan terhadap posisi Ukraina di dekat Konstantinovka. Di tempat lain di wilayah Zaporizhia, prajurit dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-37 Rusia maju ke arah depan sejauh 5 km ke selatan di sepanjang tepi kanan Sungai Gaichur untuk membebaskan dan menguasai desa Dobropilia dari pasukan Ukraina. Dalam serangan ini, pasukan Ukraina kehilangan posisinya di tepi timur sungai, dan ini menciptakan kondisi bagi Rusia untuk melakukan pembebasan lebih lanjut wilayah Varvarovka dan bergerak lebih jauh ke wilayah Zaporizhia.
Selama pertempuran di desa Dobropilia ini, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan satu kompi personil tentaranya yang berasal dari Brigade Infanteri ke-110 dan lebih dari 15 peralatan tempurnya hancur. Rekaman dari monitor drone FPV serat optik Ukraina ketika melakukan serangan terhadap pasukan Rusia yang naik kendaraan. Kejadian ini terjadi di Liman, dan seorang prajurit Rusia tewas ditembak oleh penembak jitu Ukraina yang berasal dari Brigade ke-57 ketika seorang tentara Rusia berjalan sendirian di reruntuhan bangunan tersebut. Kejadian ini terjadi di wilayah Vovchansk. Nampak seorang tentara Rusia jatuh ketika ditembak oleh sniper Ukraina dari jarak yang cukup jauh, dan tepat mengenai kakinya sehingga tentara Ukraina tersebut tidak dapat melakukan perjalanan. Sementara itu, seorang tentara Rusia melompat ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran FPV Ukraina. Namun drone FPV Ukraina tersebut melakukan pengejaran hingga masuk ke dalam sumur tersebut. Drone merupakan senjata yang mematikan dalam perang Rusia-Ukraina karena dapat mengejar sasaran walaupun bersembunyi ke dalam lubang bawah tanah.